Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya Hasriati bersama teman satu kelompok saya dari kelompok 2B, yaitu Nur Sakinah dan Saiful Rasid, akan mempresentasikan hukum termodinamika kedua dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah kimia dasar yang diampu oleh Ibu Khairiatul Muna, MPD. Hukum kedua termodinamika menyediakan prinsip-prinsip yang dapat memperkirakan arah dari suatu proses, baik itu secara fisika maupun secara kimia. Beberapa konsep yang diturunkan dari hukum ini diantaranya entropi dan energi bebas Gibbs. Keduanya merupakan konseptual untuk meramalkan proses. Jadi, pembahasan utama kami hari ini yaitu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum termodinamika kedua, mengetahui apa yang dimaksud dengan entropi, mengetahui apa yang dimaksud dengan perubahan energi bebas Gibbs, dan mengetahui bagaimana contoh dari entropi dan perubahan energi bebas Gibbs, serta menjelaskan dari contoh tersebut. Langsung saja ke materi utama yang akan dibawakan oleh teman saya Nur Sakinah. Hukum termodinamika 2. Hukum kedua termodinamika mengatakan bahwa aliran kalor memiliki arah. Dengan kata lain, tidak semua proses di alam adalah reversibel atau arahnya dapat dibalik. Hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak pernah mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Misalnya, jika sebuah kubus kecil dicelupkan ke dalam secangkir air kopi panas, kalor akan mengalir dari air kopi panas ke kubus es sampai suhu keduanya sama. Hukum kedua ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas. Hukum termodinamika 2 memberikan batasan-batasan terhadap perubahan energi yang mungkin terjadi dengan beberapa perumusan, yaitu 1. Tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam suatu siklus menerima kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi energi atau usaha yang luas. 2. Tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam suatu siklus mengambil kalor dari sebuah reservoir rendah dan memberikan pada reservoir bersuhu tinggi tanpa memerlukan usaha dari luar. 3. Pada proses reversibel, total entropi semesta tidak berubah dan akan bertambah ketika terjadi proses irreversibel. Dalam bentuknya yang paling umum, hukum ini dirumuskan melalui suatu fungsi yang disebut entropi. Selanjutnya, entropi. 1. Konsep entropi. Hukum 2 termodinamika menyatakan bahwa total entropi sistem dan lingkungannya selalu bertambah untuk proses spontan. Entropi meningkat seiring dengan kebebasan dari molekul untuk bergerak. Besar entropi untuk setiap perubahan wujud zat akan berbeda. Entropi padat lebih besar daripada entropi cair lebih besar daripada entropi gas. Entropi adalah ukuran pola distribusi energi total sistem di kalangan atom-atom penyusunnya. Makin luas distribusinya, maka semakin tersebar dan kurang teratur strukturnya, sehingga tingkat ketersediaan energi untuk melakukan usaha semakin rendah. Jadi, entropi dapat juga dikaitkan dengan tingkat keteraturan sistem dan ketersediaan energi atau energi bebas untuk melakukan usaha. Perubahan entropi dalam suatu sistem dapat dirumuskan delta S sama dengan delta Q per T atau delta S sama dengan SF dikurang SI sama dengan integral FI delta Q per T. Untuk sistem tertutup dengan proses yang spontan dan tidak dapat kembali, entropi suatu sistem meningkat pada nilai yang maksimum, dihubungkan dengan kondisi kritis di mana situasi yang tidak beraturan mungkin terjadi. Entropi dalam sistem didefinisikan sebagai berikut. Delta S lebih kurang daripada 0. Fakta tersebut merupakan satu bentuk hukum 2 termodinamika, di mana tanda lebih besar diaplikasikan untuk proses irreversibel dan tanda sama dengan untuk proses reversibel. Persamaan tersebut berlaku untuk sistem tertutup. Di dunia nyata, hampir semua proses sampai pada batas-batas tertentu bersifat irreversibel karena gesekan, tumbukan, dan faktor lain, sehingga entropi sistem tertutup sebenarnya mengalami proses yang semakin meningkat. 2. Perubahan entropi. Entropi semesta meningkat dalam proses spontan dan tidak berubah pada proses kesetimbangan. Delta S unit sama dengan delta S cis ditambah delta S sur lebih besar daripada 0 atau spontan. Delta S unit
sama dengan delta S sis ditambah delta S sur sama dengan 0 atau kesetimbangan, di mana delta S unit sama dengan perubahan entropi semesta atau universe. Delta S sis sama dengan perubahan entropi sistem atau sistem. Delta S sur sama dengan perubahan entropi lingkungan atau surrounding. 3. Perubahan entropi sistem. Andaikan sistem dinyatakan dengan reaksi berikut, A kecil A besar ditambah B kecil B besar menjadi C kecil C besar ditambah D kecil D besar. Sebagaimana halnya entalpi reaksi, entropi reaksi standar adalah perubahan entropi standar sama dengan sigma entropi produk ditambah sigma entropi reaktan. 4. Perubahan entropi dalam lingkungan. Bila suatu proses eksotermik berlangsung dalam suatu sistem, kalor yang dipindahkan ke lingkungan meningkatkan gerakan molekul di lingkungan. Akibatnya, ada peningkatan ketidakteraturan pada tingkat molekul, dan entropi lingkungan meningkat. Sebaliknya, proses endotermik dalam sistem menyerap kalor dari lingkungan, dan dengan demikian menurunkan entropi lingkungan karena gerakan molekul berkurang. Untuk proses pada tekanan, perubahan kalor sama dengan perubahan entalpi sistem. Dengan demikian, perubahan entropi lingkungan akan berbanding lurus terhadap sistem, di mana perubahan entropi lingkungan alfa minus perubahan entropi sistem untuk proses eksotermik, dan minus perubahan entropi lingkungan alfa ditambah perubahan entropi sistem untuk proses endotermik. Perubahan entropi untuk sejumlah tertentu kalor juga bergantung pada suhu. Semakin tinggi suhu, semakin kecil perubahan entropi lingkungan, dan semakin rendah suhu, semakin besar perubahan entropi lingkungan. Di mana perubahan entropi lingkungan sama dengan minus perubahan entropi per suhu. Perubahan energi bebas atau Gibbs. Yang pertama, kespontanan reaksi. Kespontanan reaksi dapat juga dinyatakan dalam energi bebas Gibbs yang dilambangkan dengan huruf G atau energi bebas. Rumusnya yaitu G sama dengan H dikurang TS. Karena energi bebas ini merupakan fungsi keadaan, maka persamaan di atas menjadi atau berada pada suhu tetap menjadi delta G sama dengan delta H dikurang T delta S. Ketika delta G itu kurang dari 0, maka reaksi itu spontan dan bergerak ke arah depan. Dan apabila delta G itu lebih dari 0, maka reaksi itu non-spontan dan reaksi ini bergerak spontan ke arah yang berlawanan. Dan apabila delta G sama dengan 0, maka sistem ini berada pada kesetimbangan. Yang kedua, perubahan energi bebas standar. Energi bebas reaksi standar atau delta G derajat Rxn ialah perubahan energi bebas untuk reaksi apabila reaksi itu terjadi pada kondisi keadaan standar, yang berarti bila reaktan berada dalam keadaan standarnya diubah menjadi produk dalam keadaan standarnya. Untuk menghitung perubahan energi bebas reaksi standar ini, maka perlu dilihat terlebih dahulu persamaan reaksinya. Contoh, koefisien A ditambah koefisien B menghasilkan reaksi koefisien C ditambah koefisien D. Perubahan energi bebas reaksi standar pada persamaan ini adalah delta G derajat Rxn sama dengan delta Ng derajat atau produk ditambah delta Ng derajat yang reaktan. Yang ketiga, energi bebas dan kesetimbangan. Tidak mudah untuk mempertahankan sistem kesetimbangan pada keadaan standar. Banyak reaksi-reaksi tidak berada pada keadaan standar. Maka untuk keadaan yang demikian, arah reaksi tidak dapat diprediksi hanya dengan nilai delta G derajat, melainkan harus menggunakan energi bebas aktual
yaitu delta G. Hubungan antara delta G dan delta G derajat yang diturunkan dari termodinamika ialah delta G sama dengan delta G derajat ditambah RT in Q, di mana delta G sama dengan delta G derajat itu tetap pada suhu tertentu dan T itu suhu mutlak reaksi dan R itu konstanta gas sebesar 8,314 Joule per Kelvin dan Q itu koefisien reaksi. Contoh soal. Di sini ada gambar yang mana reservoir panas itu dilambangkan dengan suhu mutlak reaksinya sebesar 600 K dan reservoir dingin itu dilambangkan dengan T2 atau suhu mutlak reaksinya sebesar 300 Kelvin dan batang tembaganya mempunyai koefisien reaksi sebesar 1200 Joule. Sistem mesin di atas ini secara spontan dialiri 1000 Joule kalor dari reservoir menuju reservoir dingin yang masing-masing bersuhu 600 K dan 300 K. Pertanyaannya, berapa jumlah entropi dari sistem alat tersebut? Pembahasannya yang kita ketahui yaitu yang kita lihat dari gambar tadi, yaitu besar koefisien reaksi atau Q sama dengan 1200 Joule dan suhu mutlak reaksi pada reservoir panas sebesar atau dilambangkan dengan T1 sebesar 600 K dan T2 atau reservoir dingin sebesar 300 K. Yang ditanyakan adalah delta S system. Mari kita jawab. Yang pertama itu kita mencari perubahan entropi reservoir panas, yaitu delta S1 sama dengan negatif Q1 per T sama dengan negatif 1200 dibagi 600. Itu menghasilkan negatif 2 Joule per Kelvin. Mencari yang kedua perubahan entropi reservoir dingin, yaitu delta S2 sama dengan Q2 per T sama dengan 1200 dibagi 300 yang menghasilkan nilai 4 Joule per Kelvin. Jadi total perubahan entropi adalah delta S system sama dengan perubahan entropi reservoir panas atau delta S1 ditambah perubahan entropi reservoir dingin atau delta S2 sama dengan hasil dari delta S1 sama dengan negatif 2 ditambah hasil dari delta S2 sama dengan 4. Jadi nilainya negatif 2 ditambah 4 sama dengan 2 Joule per Kelvin. Nah, ini bentuk soal berikutnya. Perhatikan reaksi pembakaran metana berikut ini. Reaksinya yaitu CH4 ditambah O2 menghasilkan reaksi CO2 ditambah 2H2O. Apabila jika diketahui harga perubahan entropinya adalah sebesar negatif 242 di negatif 242,2 Joule per Kelvin mol dan perubahan entalpinya itu sebesar negatif 890,4 kJ per mol. Pertanyaannya, hitunglah harga perubahan energi bebas Gibbs standar pada suhu 25 derajat Celcius. Pembahasannya yaitu langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah mengubah satuan perubahan entropi dari satuan Joule ke satuan kilojoule, yang mana 1 kilojoule itu sama dengan 1000 Joule. Delta S derajat sama dengan
negatif 242,2 Joule per Kelvin mol. Ini masih dalam bentuk Joule, jadi kita rubah menjadi dalam bentuk kilojoule. Jadi negatif 242,2 dibagi 1000 kilojoule per Kelvin mol sama dengan negatif 0,2422 kilojoule per mol Kelvin. Itu tadi hasil dari perubahan dari joule ke kilojoule untuk nilai delta S derajat. Kemudian suhu juga harus kita ubah menjadi satuan Kelvin. Kelvin sama dengan Celsius ditambah 273 sama dengan suhunya tadi sebesar 25 ditambah 273 menjadi 298 Kelvin. Jadi suhunya itu berubah menjadi Kelvin, yaitu sebesar 298 Kelvin. Nah, setelah itu baru kita masukkan data yang di atas ke rumus menghitung perubahan energi bebas Gibbs standar. Yang rumusnya yaitu delta G derajat sama dengan delta H derajat dikurang T delta S derajat. Yang mana delta H derajat ini adalah perubahan entalpinya. Besar perubahan entalpinya sebesar negatif 890,4 kJ per mol dikurang suhu mutlak reaksinya yaitu 298 Kelvin, bukan negatif ya, cuman positif aja, 298 Kelvin dikali delta S derajatnya yaitu senilai negatif 0,2422 kJ per mol Kelvin. Nah, karena di sini antara kurang dan kali ini lebih kuat kali, jadi kita kalikan terlebih dahulu. Jadi 298 Kelvin ini dikali dengan 0,2422 kJ per mol Kelvin. Itu hasilnya adalah 72,1756. Jadi negatif 890,4 ditambah 72,1756 kJ per mol. Hasilnya itu negatif 818,2244 kJ per mol. Nah, jadi harga perubahan energi bebas Gibbs standar pada suhu 25 derajat Celcius itu sebesar negatif 818,2244 kJ per mol. Mungkin itu tadi. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi-materi hukum kedua termodinamika. Dengan berakhirnya penjelasan dari saya Purase tadi, maka berakhir juga presentasi kami kali ini. Kami dari kelompok 2B berterima kasih atas perhatiannya sekalian dan memohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.